wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Setiap kita menginginkan tak kita akan meninggalkan dunia ini, kita ingin kita meninggalkannya dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Meskipun kehidupan kita yang kita lalui dipenuhi dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, akan tetapi tentunya tetap kita menginginkan agar akhir kehidupan kita tutup dengan keadaan yang terbaik.
Saat ini kita tidak lagi melihat masa lalu yang telah kita lewati, masa lalu yang bisa jadi kita memiliki suatu perbuatan yang kalau kita ceritakan kepada orang lain kita pun menjadi malu. Bahkan jangankan kita ceritakan kepada orang lain, kita mengingatnya sendiri pun kita merasa bersedih dan juga merasa malu. Sehingga kita ingin melupakannya dan kita ingin perbuatan tersebut kita kubur dalam-dalam, agar kita bisa menjalani kehidupan yang akan datang ini dengan kehidupan yang lebih baik. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Lalu amalan apa saja yang hendaknya kita lakukan, yang hendaknya kita prioritaskan untuk memperbaiki diri kita dan agar kita bisa mengakhiri kehidupan kita ini dengan keadaan yang terbaik atau dalam keadaan husnul khatimah. Pada prinsipnya semua perbuatan atau amalan yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam itu adalah amalan yang utama dan amalan yang mulia. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau suatu amalan melainkan amalan tersebut adalah amalan yang utama atau amalan yang istimewa. Akan tetapi dari sekian banyak amalan yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, ada beberapa amalan yang hendaknya kita perhatikan dan kita prioritaskan untuk kita lakukan. Di antara amalan tersebut, yang pertama, hendaknya kita memiliki sebuah amalan yang ringan, yang mudah kita lakukan, akan tetapi amalan tersebut kita lakukan dengan rutin, berkesinambungan dengan kontinu. Karena tatkala seseorang memiliki sebuah amalan yang amalan tersebut ia jadikan sebagai rutinitas, yang ia jadikan sebagai agenda harian, mingguan ataupun bulanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap tulis baginya pahala amalan tersebut meskipun dia tidak melakukannya disebabkan karena sakit ataupun karena dia dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan safar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu min al-'amali ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim." Apabila seseorang mengalami sakit ataupun dalam keadaan bepergian atau bersafar, maka pahala amalan tersebut akan tetap dicatatkan baginya walaupun maka pahala amalan tersebut akan dicatatkan baginya karena amalan tersebut rutin dia kerjakan di saat dia dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan sakit. Artinya masyarakat muslim yang dirahmati Allah, seseorang yang memiliki rutinitas misalnya membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya sedikit beberapa ayat atau misalnya satu halaman dan seterusnya, atau ia memiliki kebiasaan sholat berjamaah ke masjid 5 waktu, atau misalnya dia memiliki rutinitas belajar ilmu agama seminggu sekali misalnya, atau mengunjungi orang tua bersilaturahim, atau dia memiliki kebiasaan bersedekah di hari-hari tertentu, maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia di suatu saat sedang terbaring sakit, tidak bisa melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaannya tersebut, atau dia dalam keadaan safar, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan berikan, dia akan tulis baginya pahala tersebut meskipun ia tidak sedang mengerjakannya. Namun masyarakat muslim yang dirahmati Allah, dengan catatan semua ibadah tadi, amalan tadi rutin dia lakukan di saat kondisi fisiknya masih sehat, masih kuat dan masih muda.
Sehingga amalan tersebut terus ia lakukan sampai kondisi fisiknya tidak mampu lagi untuk melakukannya. Karena kan sebab sakit ataupun dalam keadaan safar, atau bahkan ia tidak mampu lagi melakukannya karena usia yang sudah uzur, yaitu usia tua renta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman, kata Allah, yang mereka mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Fa ayyuma rajulun kana ya'malu 'amalan salihan wa huwa qawiyyun syabun fa'ajaza 'anhu jara lahu ajru dzalika al-'amal hatta yamut." Seseorang yang memiliki kebiasaan beramal saleh di saat dia masih kuat dan masih muda, lalu kemudian dia tidak mampu lagi mengerjakan amalan tersebut di masa tuanya, maka pahalanya akan tetap didapatkan hingga dia meninggal dunia. Maka ibadah-ibadah yang ringan yang senantiasa rutin kita lakukan, ini hakikatnya adalah tabungan pahala bagi kita di saat kita tidak mampu lagi mengerjakannya. Karenanya perbanyaklah kita melakukan ibadah-ibadah yang ringan, yang ibadah tersebut rutin kita lakukan dalam seharian kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang hendaknya kita prioritaskan untuk kita amalkan adalah berbanyak bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar dan bertaubat ini adalah amalan manusia terbaik. Nabi kita alaihi salatu wasallam tatkala beliau berusia lanjut, tatkala beliau berusia 60 tahun, setelah beliau melewati usia atau waktu-waktu yang panjang dengan berbagai macam ketaatan yang beliau lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kata Allah, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka fasabbih, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan memohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaban. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada beliau untuk berbanyak bertaubat dan beristighfar setelah sekian banyak amalan yang beliau lakukan, amalan-amalan yang hebat. Beliau berdakwah, beliau mengajarkan manusia ilmu, beliau berjihad, akan tetapi tetap di akhir hayat beliau Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk menjadikan amalan andalannya, amalan penutupnya, yaitu istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Ketika Abu Bakar menanyakan kepada Nabi suatu amalan, suatu bacaan yang akan beliau baca dalam keseharian beliau, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku bacaan yang aku baca dalam sholatku ataupun ketika aku berada di rumahku." Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim." Katakan, wahai Abu Bakar, kata Nabi alaihi wasallam, "Allahumma inni zalamtu nafsi." Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Maksudnya di sini adalah perbuatan dosa atau maksiat. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Dan tidak ada yang bisa mengampuni, memaafkan dosa-dosaku ini kecuali Engkau. Maka ampunilah kesalahanku tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan, kita lihat, kalau orang-orang yang
berada di atas puncak kesalehan, berada di atas puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu Nabi kita alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar, masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan amalan andalannya istighfar dan bertaubat. Maka apatah lagi kita yang keseharian kita dipenuhi dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, maka hakikatnya kita sangat lebih butuh kepada memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang pertama, insyaallah amalan yang hanya kita prioritaskan. Selanjutnya akan kita berikan khutbah yang kedua. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istafa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kita perhatikan dan kita prioritaskan agar kita bisa menjadikan akhir kehidupan kita dengan keadaan yang terbaik adalah dengan kita meminimalisir potensi perbuatan zalim atau berbuat zalim kepada orang lain. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Li'antal Allah Ta'ala bi 70 dhanban fima bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal 'ibad." Andai saja engkau bertemu Allah dengan membawa 70 dosa yang kaitannya antara engkau dan Allah, artinya dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih ringan, kata beliau, daripada engkau membawa satu dosa saja, yang satu dosa ini berkaitan antara dirimu dengan manusia yang lain. Kenapa demikian, masyarakat muslimin? Karena dosa seorang hamba yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala ini hanya membutuhkan 3 cara untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita menyesal. Yang kedua, kita meninggalkan perbuatan dosa atau perbuatan buruk tersebut. Yang ketiga, kita berazam, bertekad untuk tidak akan kembali melakukan perbuatan tersebut. Adapun perbuatan dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia ditambah dengan 1 dari 3 syarat tadi, ditambah dengan dia meminta maaf kepada orang yang dia zalimi, ataupun dia mengembalikan, memperbaiki kehormatan orang yang telah dia rendahkan, ataupun dia mengembalikan harta orang lain yang telah dia ambil. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala ada 3 syarat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan memaafkan seorang hamba yang bertobat kepadanya. Akan tetapi dosa yang berkaitan dengan makhluk, dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, dengan kezaliman, menggibahi, memfitnah, memukul, mengambil hartanya, mengurangi haknya, merampok, membuat hatinya sedih, menyakiti hatinya, maka semua perbuatan yang seperti ini bisa jadi akan sulit dimaafkan oleh manusia. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu jauhilah kita perbuatan zalim dan banyak-banyaklah kita meminta maaf serta berbuat baik kepada mereka yang telah kita zalimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk banyak melakukan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memberahkan mati dalam keadaan atau meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الأعداء واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا فأما إن كان من المقربين فريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.